Selamat datang di Kenapa Bisa Viral, dan kali ini kita akan ngebahas tentang kenapa kasus Loli bisa viral. Dan kita akan analisa kenapa kontennya tuh jadi naik. Mungkin ada orang yang kasus-kasusnya ada baru, tapi kenapa semuanya pada ketumpuk sama Loli. Biar kalian bisa tahu fenomena apa yang viral di sosial media, itu semuanya ada alasannya. Nah, seperti biasanya gue ditemani sama Dea dan juga Aris. Oke. Iya. Ini yang paham kasusnya sih lebih Dea sih. Iya. Gue juga masih ini sih. Siapa? Baru update. Baru update. Buat syuting ini. Sibukan kerja soalnya, baru Iya. update kita nih. Iya, tapi ngerti lah dikit-dikit. Nah, daripada gue salah ngomong, mending kita lihat rangkuman yang netizen bikin. Coba, Riz. Rangkuman. Bentar. Set. Nih tuh, rangkuman. Anjing, gak ada yang ngerangkum loh. Gila men, kasus kayak gini ada yang ngerangkum men. Perjalanan panjang kasus Nick Mir dan Loli dari tahun kemarin. Sampai sekarang udah di titik Loli udah dijemput Nick Mir. 2023 sampai 2024. Sumpah ini ada yang nge-compile gitu ya. Iya, iya. Luar biasa emang dedikasinya. Ini siapa nama akunnya? Terus Nama akunnya. Mama, respect. Respect mama punya waktu untuk merangkum kasus. Luar biasa. Ayo kita lihat. Bentar, konteks ini backgroundnya tuh foto Loli. Ini tuh video dia klarifikasi di highlights IG-nya dia. Oke. Oke. Sorry deh, tapi sebelumnya gue harus ngomong terima kasih buat mamam. Oh iya. Karena dia ada waktu untuk merangkum sehingga kita ada bahan konten. Iya, makasih mama. Terima kasih mamam ya kan. Oke. Dan bikin bapak-bapak ini ngerti Ya, soal kasusnya. Betul. Oke. Oke, next Mas. Next. Ini Jadi pertama. ini 2023. Ini tadi udah 2023. dibaca kan. Oke, terus next. Gue ngerangkum ini pas anak lagi sekolah. Wah, Oke. cepet. Effortnya. Sambil sarapan sarapan di di taman. taman rumah biar bisa fokus ambil inti dari semua cerita di sosmed. Buku catatan dan HP ready. Fokus karena gizi lebih lengkap dan 30% isi lebih banyak. Oke. Anjay, ini endorse Ini ya. product placement kah? Mungkin kalau product placement jadi pinter banget Pinter. ini. Pinter. Niat dia sampai ada notes-nya. Iya. Udah kayak ini ya, penyidik anjir. Ini soft selling banget ya. Fokus karena gizi lebih lengkap dan 30% isi lebih banyak. Energen sereal. Kelas. Taruh sini juga energen. Lanjut. Yang pertama, Nick Mir berseteru dan bercerai dengan Antonio. Antonio nih mantannya dia yang Mantan terakhir. suami ya. Iya, mantan Oke. suami terakhir. Loli memihak Antonio dan tidak mau menjelek-jelekan ayah sambungnya. Masya Allah. Nick Mir mengancam akan menghentikan nafkah dan biaya sekolah Loli. Loli ini sekolahnya di British, nggak tahu namanya apa, di Inggris, dan itu boarding school. Oke, SMA berarti. Iya, Oke. masih SMA dia. Next, Nick Mir menyekolahkan Loli ke UK di Taunton International School, sekolah dengan asrama Loli. Oke. Loli mulai dekat dengan Fadel. Fadel Fadel. menyarankan Loli untuk keluar dari asrama dan tinggal bersama dengan saudara Fadel. Fadel ini siapa ini? Fadel ini cowoknya. Oh, Fadel tuh cowoknya. Influencer Iya. juga. Iya, influencer, Influencer TikToker. juga. Dia berarti di Inggris. Si Fadel. Ha-ha. Enggak, kenalannya lewat DM. Abis itu Fadel kayak sempet nyamperin ke Inggris deh. Oke. Dedikasi juga ya di Ada sana. yang Iya. menyarankan Loli untuk keluar dari asrama dan tinggal bersama saudara. Oke. Oke, next. Gimana nih Mas menurut? Eda ini nggak tahu kalau cewek ya. Oh iya. Oke. Tapi kan hanya saran. Oh iya. Boleh aja orang menyarankan apapun boleh lah. Ya. Mungkin Fadel ada saudara di UK. Bisa jadi, bisa Iya. jadi. Loli dideportasi. Loli melanjutkan sekolah dan tinggal bersama keluarga Eda. Namun banyak masalah yang timbul dan karena visa. Jadi masalahnya ini setahu gua biaya listrik sama air tuh naik di rumah Ibu Eda ini. Oke. Karena Jadinya- ketambahan satu personil. Iya. Oke. Dia manusia bisa sampai tahu loh ini. Oke, bisa sampai tahu Terus loh. gimana? Mama. Biayanya naik. Jadi sempet ada tuh di live, Loli lagi live terus lampunya dimatiin sama si Mami Eda ini. Oke. Dan dibilang ada kedengeran lah suara bocor gitu. Ini semenjak ada kamu tagihannya naik semua katanya. Ya udah, dari situ Oke. makanya netizen
mikir dia dikeluarin dari rumah Eda tuh karena itu gitu. Oke. Next. Loli fix dikeluarkan dari kakak karena permintaan Loli. Oke. Di Indonesia, Loli semakin dekat dengan Fadel sekeluarga. Oke. Namun hubungan mereka banyak mendapat masalah karena beberapa kali Fadel ketahuan rutin mengirim DM kepada wanita-wanita lain. The end tuh DM maksudnya, Oh, direct DM. message. Oh, jadi agak inilah masih mencari-cari. Soalnya mereka masih muda banget. Benar, namanya anak SMA ya. anak Iya. SMA anjir. Heeh. Si Loli 16 waktu itu deh kayaknya. Oke. Sekarang dia udah 17. Fadel tuh udah 20 tahunan. Oke. Nikahin, macarin di bawah umur ya berarti ya. Kondisinya ini di bawah umur kan? Iya. Secara hukum. Oke. Nah terus ya udah akhirnya sini kita bikin report ke polisi. Fadel dan kakaknya dipenjara akibat kasus pemukulan. Enggak, ini belum berarti. Akibat kasus pemukulan Babinsa, Loli berhutang untuk mendapatkan uang guna membebaskan Fadel. Emang si Fadel ngapain? Yaitu pemukulan Babinsa. Babinsa siapa? Babinsa aparat bos. Iya aparat. Oh. Dipukulin sama Fadel. Mukulin aparat. Berani. Gue sama Satpol PP takut bos. Ini memukulin aparat tuh gila loh. Oke. Nah terus si Loli ini ngutang sana sini ke temennya. Terus dia sempat pinjol juga kayaknya. Iya. Iya, ini ngeri sih. Gue sama Satpol PP takut karena gue dulu waktu nganter kambing pernah ditilang. Masalah kir kan. Oke. Terus. Nikmir melunasi hutang Loli. Oke. Loli terlilit hutang ratusan juta rupiah yang diduga dipergunakan untuk membiayai hidup Fadel. Oke. Next. Lalu muncul isu Loli hamil. Serta diduga Loli mendapat kekerasan dari Fadel. Kayak sinetron dia. Iya bro. Ini asupan brain Kayak rot ya. film. Iya. Apa asupan brain rot? Iya. Oke. Brain Brain rot. rot tuh apa? Jelasin kepada bapak-bapak ini lah. Kayak kalau udah keseringan main sosmed tuh jadi tercemar gitu. Oh. Adiktif gitu ya, adiktif. Jadi Bukan kayak beda. sangat sangat invested gitu sama ceritanya. Oh, jadi Fanatik. kayak benar. Saya nggak fanatik juga sih. Kayak ini loh, apa namanya? Lu masuk ke dalam ceritanya sampai sangat menghayati. Iya, benar. Gitu, Nah, brain Loli rot. klarifikasi kalau semua itu salah. Cuman lucunya di sini si Loli bilang katanya jadi ada bukti tespek garis 2 kan. Nah, terus si Loli bilang di reels ini, di highlights ini, dia bilang kalau tespek garis 2 kan bukan berarti hamil katanya. Sebelumnya gue kasih tau dulu sama laki-laki nih yang pada bujang nih. Jadi kalau misalnya tespek garis 2 itu artinya sudah hamil. Iya. Kayak gitu. Mungkin ada yang gak tahu. Kalau cewek biasanya udah tahu kan. Hamil Dan- atau COVID ya. Itu kan. Atau hepatitis juga bisa coy. Oke, terus. Dan tespek ini akurat loh BTW yang ada di supermarket gitu. Jadi ya makanya orang bingung kok lu bilang 2 garis cuman lu bilang gak hamil gitu. Orang bingung, ternyata dia bilang gua nih habis minum obat hormon karena sempet gak haid beberapa lama. Jadi Oke. dia dikasih obat itu dan akhirnya tespeknya 2 gitu. Oke, terus. Terakhir nih kita melaporkan Fadel Bajideh ke polisi terkait kejahatan perlindungan anak Yes, karena benar. Loli masih 16 tahun. Loli dijemput paksa. Iya. Itu Jadi secara hukum gimana, Riz? macarin anak di bawah umur, apalagi cowoknya nih udah Di atas 8. di atas 18 tahun ya. Secara itu hukum udah cakap hukum ya. secara hukum udah melanggar. Apalagi sampai melakukan perbuatan misal bikin hamil dan lain-lain itu pasti dipenjara bos cowoknya. Oh, Meskipun oke. Pasti. mau sama mau ya. Meskipun mau sama mau, karena orang di bawah umur itu dianggap tidak cakap, masih Cakap hukum. Iya, Nah. tidak cakap. Jadi masih dianggap masih anak yang labil lah. Jadi gampang dipengaruhi. Iya, Oke. iya. Makanya kalau Gitu. kena kasus pidana pun pengadilannya beda kan? Iya, jadi ini emang macarin anak 16 tahun sedangkan dia umur 20 tahun itu udah salah bos. Nggak Oke. boleh tuh di Indonesia ya. Kecuali langsung dinikahin. Oke. Gitu. Tuh ada slide terakhir. Udah paham atau masih bingung? Mamam sebenarnya saya. Oke, terima kasih sudah paham ya. Ini bagus call to action bos. Call to action Call to benar. action. Bagus. Mamam ini ngerti bikin konten. Iya, nih. luar biasa konten dia. Luar biasa. Endorsement ada. Call to action biar engagement banyak.
ada. Hooknya bagus. Hooknya Hooknya bagus. Rangkuman. Lihat views-nya. Tuh, likes-nya 54,2K. Iya. Luar biasa Kelas. mama-mama. Mama. Share-nya 20.000. Itu pasti ibu-ibu nge-share ke suaminya, ini loh yang kemarin aku omongin. Ken. Nah Oke. terus, selain rangkuman ini gue pengen nunjukin salah satu video yang bikin kasus ini juga blow up banget itu pas Loli dijemput dari apartemennya Loli. Oke. Dan Jadi berarti Loli dari tuh- Indonesia? Iya, dan dia tinggal sendiri kayaknya di apartemen dan sempat dijemput di kita, cuman dia lagi nggak di apart. Terus akhirnya dijemput sama omnya sama dokter Oki. Dan itu ada dia. Di slide kedua ini ya. Di tab 2 ya. Ya. Iya ini. Coba di back ke belakang. Waduh. Itu orang apart tetangga-tetangganya pasti begitu. Ada apa nih? Ada apa Iya nih? iya. Itu kenceng banget loh di series. Ada yang lagi ngambil GrabFood gitu ya. Apa ini gitu kan? Iya. Waduh. Nah ini yang bikin bener-bener gong banget, yang bikin orang invested sama Kasus. ceritanya Loli gitu. Kalau yang sebelumnya sini kita cerai, terus abis itu yang dia akhirnya pindah ke rumah tante siapa itu, terus Mama abis itu Eda. yang si Fadelnya itu di penjara, itu nggak terlalu blow up. Enggak, ini yang bikin paling blow up karena kan wah apa nih tiba-tiba anaknya Nikita Mirzani teriak-teriak gitu. Blow upnya pertama di TikTok apa di Instagram? Di TikTok deh kayaknya. Memang. Tapi di Instagram juga ada loh. Ada. Duluan mana pertanyaan gue? Gue sebenarnya taunya dari Instagram. Tapi di TikTok juga ada, jadi gue bingung mungkin barengan kali. Di TikTok lebih rame ya. Iya. Mungkin lebih. Karena selama gue bersosial media, Oh iya. sumber viral konten tuh cuma 2, X dan TikTok. Iya. Tapi X tuh parah sih. Itu lebih barbar sih dari Iya. TikTok sih. Bloomberg ya dia ya. Sama Langsung informasinya cek gitu. Oke. sama sebentar. Sebelum kasus ini yang kasus Antonio itu sebenarnya udah ramai juga. Tapi Loli tuh belum dicoret dari kakak, baru kayak ada beef aja lah kalau bahasa Gen Z-nya sama ibunya Beef. gitu. Oke. Tapi masih Ya. masih manageable. Cuman setahu gue udah nggak disupport lagi deh kayaknya. Soalnya udah 2 tahun dia nggak disupport. Oke. Nah, kita analisa nih konten yang bikin meledak kan. Menurut lo ini konten kenapa bisa meledak, Riz? Ya orang Indonesia bos. Kenapa? Drama gini suka drama sama orang tengkar, lihat orang kecelakaan. Itu pasti di Indo mah meledak. Oke, kalau dari konten nih kalau gue ngeliat Oh Hooknya- kalau konten ini iya, hooknya audio hook. audio. Gak salah dong. Benar. Audio hook teriakannya Loli. Iya kalau dari konten ini ya. Iya, benar. lu bayangin lagi nge-scroll gitu, wah gitu kan. Mm-mm. Apa nih? Mm-mm. Satu audio hook. Dan pada dasarnya memang orang, apalagi di TikTok, Mm-mm. suka konflik antara satu orang dengan orang lain. Benar itu. Karena netizen kenapa sih suka banget sama konflik orang siapa lawan siapa gitu loh. Mm-mm. Dan ini konflik keluarga loh. Iya, men. Konflik keluarga ya. Harusnya kan bodo amat gitu ya Iya. sama keluarganya orang lain kan. Nah, sama yang pertanyaan gue, kenapa sampai ada media yang meliput dia dijemput Karena waktu langsung dijemput. Iya, kenapa waktu maksudnya gini, logika gue ya, kalau misalnya dia anak gue nih, si dia anak gue mau jemput dia paksa, gue nggak ngundang media, atau kalau bisa nggak ada orang lain yang ngerekam gue. Tapi kenapa ini bisa Oh. ada yang ngerekam, itu dari mana? Gitu? Oh bisa jadi mungkin di sini ya Nikita Mirzaninya mikir kenapa harus ada media itu sebagai barang bukti. Jadi misal Lolinya waktu dijemput terus nanti dia ngefitnah waktu dijemput gua digebukin. Benar. Jadi harus ada barang buktinya. Bahwa Dia, tidak terjadi apa-apa. iya ini pinter sih. Jadi dia prepare ke Berarti- depannya biar nggak bumerang buat dia gitu. Biasanya sih gitu. I Buat see. perlindungan hukum. Nikita Mirzani berarti paham hukum berarti ya. Paham hukum Atau mungkin ada lawyer yang lawyernya mendampingin. Iya. bagus. Jadi bikin Penguasa planning hukum. lah kasarnya kayak gitu kan. Bisa jadi juga ini emang kebetulan aja gitu. Kan Mm-mm. apartemen pasti banyak orang dong. Mm-mm.
Dan mereka pada nge-record gitu pas denger teriakan. Dan mungkin recordnya dijual ke media. Itu juga fakta yang menarik, Bos. Kenapa tau gak? Misalnya gue sering banget ngelihat ada orang kecelakaan di jalan. Yang bantuin sama yang nonton, banyak kan yang nonton. Di record lagi. Sama yang pelan-pelan tuh sambil nengok gitu, bikin macet. Iya. itu fenomena. Astagfirullah, di zoom in. Itu kenapa bisa itu fenomena yang gue kayak kok begini gitu loh. Lucu. Sama yang ditilang pura-pura kesurupan. Udah pernah lihat belum? Belum. Udah kan? Biar kagak kena surat tilang anjir. Pura-pura kesurupan. Nah, berarti memang ini dua hal sih kenapa bisa blow up. Satu karena ya audio hook tadi, hooknya ada orang teriak-teriak. Yang kedua ya memang tentang konflik. Dan yang ketiga nama Nikita Mirzaninya. Iya. Karena dia anak artis. Benar. Coba dia anak siapa mungkin yang jualan apa gitu di depan studio gitu kan, ya nggak blow up gitu. Benar. Oke, terus apa lagi yang bisa kita lihat? Oke, selanjutnya ini ada kayak semacam apa ya, curhatan hati dari Nikita gitu. Di tab ketiga ya. Iya, nah ini. Saya tahu Ini dia lumayan. saya tahu dia cek kandungan di mana. Kan tahu bagaimana hancurnya saya. Nah, ini saya tegar banget nih ngomong ke netizen. Ibu mana yang tidak sakit hati ketika seorang ibu single parent sudah merawat anaknya dari Mirzani bayi sampai umur 16 tahun, ketika dia memutuskan untuk bebas dengan pilihan busuknya dia, ternyata dia menghilangkan mahkotanya yang sudah dirawat oleh ibunya sedemikian rupa dia berikan sama gembel tukang semir. Dari mana? Ibu dari mana yang tidak kecewa dan sakit hati? Kalian jangan nuduh-nuduh saya melulu. Emang Fadil tukang semir? Tahu. Gak, gue beneran nanya ya. Bentar. Itu anak, kalau nggak niat urus ngapain dilahirin? Kalau saya tahu itu anak bakal begini, saya nggak mau lahirin. Ngerti Najwa Hasputri? Kalau itu anak begini, saya tahu. Kalau saya bisa tahu masa depan, itu anak didinya begitu. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Selalu ada editan gitu ya kalau ini ya, infotainment. Kalian ambil, kalian urus, biar tahu nanti kalian bagaimana repotnya dan puyengnya kepala kalian mengurus itu anak. Kok gue dibilang ibu durhaka? Hey, kalau saya dibilang ibu tiri, udah saya cincang itu anak dari bayi. Bila perlu jangan saya lahirkan, saya gugurkan. Ngerti? Buktinya ketiga anak saya rawat dengan baik. Satu sudah saya buang. Kenapa saya buang? Itu permintaan dia sendiri. Dia sendiri mau bebas. Dia sendiri ngomong di live TikToknya. Dia tidak minta dilahirkan dari rahim saya. Padahal rahim saya mahal. Ini rahim bukan sembarang. Tunggu, akhirnya kocok anjir. Ini rahim bukan sembarang rahim. Oh berarti itu enggak, ini gue tuh bingung. Satu ya. Ini kalau ini kita analisa dulu kontennya deh. Kontennya ini bisa naik. Pertama pasti karena ada mukanya Nikita Mirzani dan ada hook di situ suara hati Nikita Mirzani. Mirzani. Oke. Ini bagus nih, sengaja ditipoin, Bos. Biar ada yang komen. Mirzani. Jadi satu kondisi tipe tuh nggak apa-apa. Oke. Berarti belagak bodoh, agak salah penulisan. Bagus untuk engagement. Bisa. Pura-pura bodoh untuk engagement. Iya. Oke. Good. Bagus ya. Nah, terus yang kedua yang bikin dia viral adalah orang yang udah invested brain rot. Brain rot. Orang yang udah brain rot terus abis itu invested sama drama ini, sama cerita ini, dia tuh kayak ngumpulin plot dotnya, fakta-fakta sampai akhirnya dia, lu tau gak kayak detektif yang di film-film ya kan, ada satu papan gitu terus yang dikasih benang kayak gitu, akhirnya oh ternyata begitu kasusnya ya kan. Pas muncul ini orang jadi investasi kayak what's next. Iya. Sama kayak dari dulu kita terdidik sama sinetron, selalu dibikin bersambung what's nextnya. Iya. Benar. Sambung what's nextnya. Dan biasanya setiap di akhir dari sebuah konten what's nextnya itu pasti ada konflik. Benar. Yang digantung dan nanti jawabannya ada di next episode. Konflik lagi next episode lagi. Iya. Nah cuman ini yang gue bingung adalah ini kan bukan sinetron, ini kan kasus real gitu ya. Tapi pertanyaan gue, kenapa Nikita Mirzaninya
blow up pendapatnya dia ke netizen. Coba kalau menurut lu dari segi orang yang di sosmed sama hukum lah. Oke, coba hukum dulu deh. Blow up pendapatnya ke netizen ya. Karena dia bilang, ini gue ngomong ke netizen ya. Harusnya lu ngomongnya ke hakim gitu kan. Bukan netizen gitu. Apakah sekarang netizen sudah berfungsi sebagai hakim sosial juga? Kenapa harus ke netizen gitu? Kayak gue kalau masih ada masalah sama keluarga, gue gak minta netizen untuk gue klarifikasi ke netizen. For what gitu. Kalau di hukum itu semakin kasusnya viral, kalau dia di posisi yang benar, itu semakin bagus. Untuk lu blow up ke publik. Untuk blow up ke publik, karena yang di dalamnya nggak mungkin bisa macam-macam. Oke. Jadi bisa jadi memviralkan kasus biar segera diurus. Lu tahu istilah no viral no justice nggak sih? Tahu. Ya kan. Jadi sengaja diviralin biar kasusnya nih cepet nih, langsung diurus tek terus di dalamnya nggak ada harus apa kayak gitu. Mungkin ya. Oke. Makanya dia sengaja blow upin ke netizen biar netizen rame biar kasusnya cepet. Mungkin kalau dari sisi hukum itu. Atau mungkin juga bisa ya sebagai artis ya udah biasa kalau masih ada urusan pribadi ditanyain sama infotainment atau media mungkin ya. Kalau menurut lu gimana nih? Menurut gue juga mungkin Nikita Mirzani dapat hate juga banyak gitu. Kayak lu ibu yang gini. Nah itu mungkin dia udah capek atau dia mau jaga nama baiknya. Jadi dia harus klarifikasi juga demi karirnya dan nama baik. Plus biar keluarganya gak diutak-alik lagi kali sama netizen. Bener sih, sebenarnya lebih ke personal brand ya. Untuk ngejaga personal brand dia sebagai di industri entertainment, orang yang udah ngelihat dia, yang udah sangat terkenal ya dia. Kalau ya benar sih, karena kalau misalnya ternyata dia terbukti bersalah dan namanya jadi jelek, pasti job-job kan juga menghilang kan. Bukan menghilang, menurun lah. Kurang lebihnya gitu. Oke. Nah jadi yang terlibat di kasus ini gak cuman Nikita Mirzani dan Loli doang. Sama Fadel juga. Iya, tapi kuasa hukumnya Fadel juga ikutan. Dan mungkin kuasa hukumnya itu bikin Nikita Mirzani gregetan juga. Makanya dia bikin story kayak gini. Ini story baru banget hari ini. Hari ini ya. Oke, coba lihat. Perhatian. Selain Rasma, si miskin yang bau lambung, ya, yang baperan itu, yang ngefans ternyata sama gue. Bau lambung gimana? Selain itu nggak diajak. Yang lain gak diajak. Mau ada cun kali cun gak diajak. Jadi kalau mau sales beli aja wah. Emang enak gak diladenin wah. Gak diajak, kasian deh. Nah terus ini next story-nya 1 billion anjir. 1 miliar views. ini ya profile ya? Iya, Enggak views dari kontennya itu. Anjir. Itu views total profile ya. Views total profile. Wah, Views total gila sih. profile. Last 30 days nih. 1 miliar anjir. Berarti Dan itu account ratio cuma 22 juta. Berarti dari 22 juta kalau dibagi ya 1,4 miliar dibagi 22 juta. Berarti ada satu orang yang views 70 lebih dari 1 kali. Iya. Dan ini juga kasusnya gak cuman di Indo doang, ramai di Malaysia juga. Si Loli sempet live sama orang Malay gitu. Kasih tahu kayak lu harus tenang gitu. Sama apa lagi ya? Ini brand diliatin 1 miliar views sih langsung gila sih ini brand. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Langsung ngiler ya. Iya langsung ngiler sih ini 1 miliar. Paling brand akan menimbang kalau gue endorse dia, ngaruh gak ke branding perception gue sama karakternya sekarang lagi ada konflik kan. Gila 1 miliar views ya. Kenapa konten edukasi gak bisa 1 miliar views ya? Susah bos orang. Capek. BTW, Belajar, capek. Gue ngelewatin satu info penting. Jadi pas Loli ngutang sana sini buat ngidupin Fadel, dia itu juga sempet ngutang endorse. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman Atre. Endorse. Gimana Iya. endorse Endorse itu gimana? Misalnya dealnya untuk 8 video, dia udah selesaiin 5, sisa 3-nya itu belum diupload tapi udah dibayar sama brandnya gitu. Mangkir. Waduh, itu Nah, namanya mangkir. Ya, Dan gak diselesaikan sampai sekarang juga. Nah si brandnya minta ya udah balikin deh duitnya. Terus Loli bilang gak bisa. Udah nih nanti gue selesain videonya. Nah brandnya udah gak mau untuk dia selesain videonya. Jangan gitu ya. Jangan Itu ya dek itu ya. parah sih. Itu lu bakal di blacklist sih. Lu gak
mungkin nggak bakal dapet endorse lagi ya kalau kayak gitu ya. Nggak tahu ya. Cuman secara profesional itu udah sangat tidak etis ya. Kedua ya kalau dari sisi agama ya pasti dosa karena udah ada perjanjian di awal udah sepakat gitu ya. Ya tinggal dilihat dari perjanjian awalnya kalau ada sengketa harus kayak gimana. Kalau seandainya memang di perjanjiannya ada bilang kalau lu mangkir lu harus bayar dari fee satu kontennya dikali berapa kontennya yang mangkir ya lu tetap harus bayar gitu loh. Iya. Walaupun dia tetap dapat endorse nextnya tapi secara etik itu nggak bagus. Yes. Gitu. Jadi uang endorse-nya 40 juta ternyata guys. Total semua 8 ya. Enggak, itu contoh doang 8. Gue nggak tahu detailnya, intinya kayak gitu sih kasusnya. Jadi ada video yang belum dia selesain, cuman dia udah terima payment. Oke. Sebenarnya etikanya kalau misalnya lu dapetin endorse tiba-tiba lu ada masalah dan lu harus diselesaikan, lu ngomong dulu sama si brandnya sebelum ditagih deh. Oh, I see. Iya, jadi kalau misalnya lu bilang, mohon maaf kak, untuk misalnya brand apa, brand Aldela Skincare gitu brand ya. Aldela, kak aku masih belum bisa posting kak, ini enaknya gimana? Nah, karena saya lagi ada masalah gini, jelasin gitu loh. Nanti tinggal diambil tengahnya aja, karena kan itu jadi jatuhnya kan musyawarah dan mufakat kan. Yes. Nah, sama ada baiknya juga buat influencer kalau misalnya lu dapetin endorse, misalnya paket 8 konten, anggap 8 juta gitu ya, berarti satu konten 1 juta kan. Duitnya jangan langsung dibelanjain dulu. Benar. Jadi kalau misalnya 8 konten lu udah upload 1 artinya oh ya udah gue bisa belanja 1 juta. Upload 2 juta, upload 3 juta. Jadi kalau seandainya terjadi hal-hal seperti ini, lu kalau ngebalikin duitnya ya lu masih ada duitnya belum kepake. Yes. Keseringan orang-orang itu kalau udah dapat duit dipakai dulu padahal kewajibannya belum dibayarkan. Gitu. Jadi kalau lu pegang masih duitnya 88 itu, lu misalnya suruh balikin pun tenang. Tinggal lu lihat nanti di agreementnya ada denda atau tidak. Nah, kalau misalnya ada denda sesuaikan lagi sama yang udah lu upload, sisain lagi buat kalau seandainya terjadi apa-apa lu bayar dendanya. Kecuali kalau duit lu udah ada sebelumnya, seandainya lu harus bayar denda atau bayar penalti, lu masih bisa nyoceng atau ngambil dari duit lu yang sudah ada sekarang. Itu influencer tuh wajib pikir kayak gitu. Jangan dikira duit lu udah masuk ke kantong lu itu udah punya lu belanjain sikat semuanya. Jadi jangan ya dek ya. Sampai jumpa di Kenapa Bisa Viral selanjutnya.